Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat iradah, inayah dan hidayah Allah berjumpa lagi di Aspas Channel. Aspas doakan semoga pemirsa beserta keluarga sehat walafiat, istiqomah dalam melaksanakan ibadah, dijauhkan dari segala musibah, dan semoga pada saatnya wafat husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tema hari ini adalah mari kita bertobat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat berhasil membalikkan keadaan dalam pertempuran Hunain, sehingga membuat kaum musyrik dari suku Sakif dan Hauzan yang awalnya menyerang jadi mundur dan berlari kocar-kacir. Beliau melarang membunuh perempuan dan anak-anak, bahkan beliau mengecam pembunuhnya saat mendapati ada seorang anak yang terbunuh. Bukankah yang terbaik di antara kamu tidak lain kecuali anak-anak orang musyrik? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, tidak ada satu jiwa pun kecuali dilahirkan atas dasar fitrah. Hadis riwayat Ahmad. Bisa, bayi atau anak kecil, bahkan bayi-bayi orang musyrik, itu semuanya lahir suci dan belum punya dosa. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak cucu Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian mereka atas diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Quran surah Al-A'raf ayat 172. Setiap orang yang lahir dalam keadaan suci, namun kontaminasi demi kontaminasi mulai terjadi setelah kita lahir ke dunia. Akibatnya tidak ada seorang pun yang lepas dari dosa selain mereka yang dijaga oleh Allah. Maka sedikit maupun banyak, kecil maupun besar, setiap kita pasti punya dosa. Dan Islam hadir untuk memandu kita kembali kepada kesucian atau fitrah diri. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Jadi walaupun kita bosan terhadap ajakan untuk bertobat, bahkan sampai berkata, maaf Ustaz, kalau boleh saya beri masukan, tolong ceramahnya jangan tentang tobat terus, karena saya merasakan suatu kejenuhan saat mendengarnya. Masukan itu baik untuk direnungkan oleh setiap penceramah, karena boleh jadi memang benar. Namun kita yang memberi masukan juga jangan sampai dilalaikan oleh perasaan jenuh sehingga lupa bertobat. Apalagi kalau kejenuhan itu terjadi karena kita sendiri tidak pernah mau bertobat, atau kita merasa tidak punya dosa. Pemirsa, setiap kita pasti punya dosa. Dosa itulah yang mengundang masalah dalam hidup. Kita tidak boleh berkata, bukankah perbuatan buruk yang saya lakukan itu tidak merugikan orang lain? Sesungguhnya perbuatan buruk itu akan mengundang datangnya bencana yang menyebabkan orang terdekat ikut menanggung dampaknya. Oleh sebab itu, mari masing-masing kita bertobat. Setiap kita punya dosa, sedikit atau banyak, ketika tengah mendapati suatu masalah, baik itu pribadi maupun di sekitar lingkungan kita, kita tidak usah mencari-cari kesalahan orang lain dan tidak usah memaki-maki siapa yang salah. Lebih baik bagi kita untuk bertobat secara kolektif. Misalkan rumah tangga kita sedang ada masalah atau perusahaan tempat kita bekerja bermasalah, kita tidak perlu sibuk menunjuk-nunjuk dan menghabiskan energi untuk memarahi orang lain. Lebih baik bertobat semuanya. Setiap orang berusaha memohon kepada Allah agar diberi jalan keluar untuk menghadapinya dengan tenang dan baik. Contoh lainnya, kita seorang guru di sebuah sekolah, lalu kita mendapati siswanya sedang asik pacaran di bawah pohon rambutan. Maka pada waktu mengingatkan anak didik, pada saat yang sama kita sebagai pendidik juga bertobat. Bisa jadi perbuatan yang mereka lakukan itu merupakan pembuka ingatan tentang masa lalu kita. Mungkin dulu sekali di zaman SMP kita pernah punya cinta daun pisang.
Dan perbuatan kita mengambil daun pisang pun belum dimaafkan oleh pemiliknya sampai dia meninggal. Jadi bukan tidak boleh menegur. Jangan ketika melihat ada yang sedang pacaran kita justru membiarkan seraya berkata, ya wajar saja. Saya dulu juga begitu. Astagfirullah. Jangan saudaraku. Itu salah. Kita sebagai guru akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Siswanya tetap kita tegur dan didik dengan baik, tetapi kita sendiri harus bertobat kepada Allah. Kita pun wajib memeriksa diri sendiri. Selama ini kita boleh jadi belum telaten dan tulus dalam mendidik dan belum benar-benar menggunakan kasih sayang. Mungkin pula kita belum bisa menjadi teladan yang baik bagi para siswa. Demikian hanya dengan kepala sekolah, para guru dan para siswa yang lain. Pada saat yang sama harus pula ikut bertobat. Kita punya tanggung jawab yang sama. Misalkan ada beberapa siswa yang ditangkap polisi karena kedapatan pesta narkoba. Maka selain menegur dan mendidik mereka dengan baik, semua yang ada di lingkungan sekolah juga harus bertobat. Mulai dari kepala sekolah, guru-guru sampai para siswanya. Demikian pula di pesantren, di perusahaan. Sama. Kalau kita hanya sibuk mendidik anak buah, mendidik karyawan, mendidik siswa atau santri yang sedang bermasalah, terlebih kalau kita hanya mencaci maki mereka, boleh jadi besok masalah serupa akan terjadi lagi. Mungkin saja pengundang masalah atau musibahnya adalah dosa guru-guru, dosa ustaz, dosa pimpinan, dosa kepala sekolah, dosa para kiai. Hal yang sama berlaku pula pada bangsa Indonesia. Semua terjadi musibah di mana-mana, malapetaka di mana-mana. Semua harus bertobat. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran surah An-Nur ayat 31. Pemirsa, jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe. Semoga menjadi amal jariah untuk bekal di akhirat kelak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.